siang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, sahabat-sahabat Dharma yang berbahagia, kita berjumpa lagi di Sadu, Sharing Dharma Universal. Pada hari ini saya ingin sedikit sharing, berbagi mengenai makna perayaan Cengbeng, atau Qingming, di minggu-minggu ini sampai minggu depan itu umat Buddha yang berasal dari keturunan Tionghoa itu banyak yang merayakan, banyak yang melakukan upacara Cengbeng. Upacara Cengbeng ini apa? Upacara Cengbeng itu adalah pergi ke kuburan orang tua atau makam-makam leluhur, dan di sana biasanya diadakanlah sedikit upacara, kemudian memberikan persembahan-persembahan seperti itu kepada leluhur atau orang tua. Nah, kemudian biasanya kuburannya akan dibersihkan, dirapikan, dikasih bunga, dikasih macam-macam lah, biar cantik dan indah seperti itu. Ini perayaan yang dilakukan setahun sekali di awal April, biasanya dilakukan seperti itu Jadi biasanya dilakukan di akhir bulan Maret sampai di awal April, kurang lebih seperti itu. Nah, menariknya perayaan Cengbeng ini menjadi populer di kalangan umat Buddha Tionghoa juga. Banyak pertanyaan yang muncul, apakah umat Buddha itu boleh merayakan atau melaksanakan upacara Cengbeng itu? Apakah itu sesuai dengan ajaran Buddha? Yang pertama mungkin yang ingin saya sampaikan bahwa agama Buddha sendiri tidak pernah menentang tradisi, apalagi tradisi yang baik, Nah, makna perayaan Cengbeng ini bukan hanya sekedar datang ke kuburan bersih-bersih tapi maknanya banyak, Yang pertama adalah makna bakti kepada orang tua. Itu tentunya diajarkan juga oleh Buddha. Penting sekali untuk kita mengingat jasa kebajikan orang tua kita, leluhur kita, dan kemudian kalau bisa kita malah melakukan banyak kebajikan dan kita limpahkan kepada mereka, Makna yang lain di dalam Cengbeng ini, tradisi Cengbeng ini adalah kebersamaan, kumpul di antara sesama anggota keluarga. Biasanya anggota keluarga itu jarang berkumpul kalau orang tuanya sudah tidak ada. Biasanya kalau ada orang tuanya itu setahun sekali di Xinjia atau perayaan-perayaan penting, kumpul ulang tahun orang tua, kumpul semua anggota keluarga, kakak adik semua kumpul. Tapi kalau orang tua sudah tidak ada, biasanya sulit sekali untuk bisa mengumpulkan semua keluarga adik kakak itu bersama-sama, Nah, salah satu yang memungkinkan, yang paling bisa untuk mengumpulkan sanak keluarga itu bersama-sama adalah perayaan Cengbeng ini. Jadi rasa bakti kepada orang tua itu diwujudkan dengan hadir, dan biasanya semua anggota keluarga juga hadir bersama-sama berkumpul di situ. Jadi ini makna yang baik sekali. Perayaan Cengbeng ini memiliki makna yang baik sekali. Dan kalau dalam agama Buddha tentunya kita mengacu apa yang Buddha ajarkan kepada kita di dalam Sigalawada Sutta itu sendiri, bahwa kita sebagai anak punya 5 kewajiban kepada orang tua. Kewajiban pertama itu adalah merawat orang tua di waktu mereka usia senja. Yang kedua adalah meringankan beban tugas orang tua. Tentunya kalau orang tua kita sudah meninggal, 2 hal yang ini sudah tidak bisa kita lakukan lagi. Tapi masih ada 3 kewajiban yang diajarkan Buddha, yang dianjurkan Buddha untuk kita lakukan. Yang ketiga adalah kita menjaga tradisi keluarga, menjaga keharmonisan di antara keluarga.
Nah ini penting. Salah satunya cengbeng ini sendiri adalah bisa menjadi sarana untuk berkumpulnya tadi semua anggota keluarga dan membina yang namanya silaturahmi seperti itu ya, dan kekompakan di antara keluarga ya. Tapi terkadang kalau kita lihat dalam prakteknya banyak juga cengbeng itu menjadi ajang sedikit ya dalam tanda kutip adu pamer kekayaan ya. Ada orang yang mungkin secara ininya lebih makmur, mereka akan datang dengan membawa persembahan yang banyak dengan macam-macam lah ya, sehingga kelihatan mereka lebih mampu seperti itu dibandingkan dengan keluarga yang lain. Ada seperti itu. Tapi tentu sebagai Buddhis kita tidak melakukan itu ya. Jangan kita lakukan hal yang seperti itu, tapi kita malah menjaga keharmonisan dan menjaga tradisi yang baik di dalam keluarga. Itu adalah tugas kita sebagai anak kepada orang tua. Yang keempat adalah kita menjaga warisan yang diberikan orang tua kita. Nah, urusan warisan ini kadang-kadang juga di antara sesama keluarga, adik beradik gitu ya, sering malah terjadi cekcok ribut gara-gara harta warisan. Ya, sebagai siswa Buddha yang baik, kita tidak melakukan itu. Jangan sampai kita sebagai siswa Buddha malah di antara sanak keluarga itu menjadi ribut gara-gara harta warisan. Ya, kita menjaga kekompakan keluarga, menjaga yang baik di antara sesama adik dan kakak, ya, itu penting sekali. Itu dianjurkan oleh Buddha. Dan yang terakhir, yang kelima tentunya adalah kita menyalurkan jasa kebajikan kita dan kita melimpahkannya kepada orang tua kita, leluhur kita yang sudah lebih dulu meninggal. Ya, jadi ada kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua kita, sebagai wujud bakti kita kepada orang tua, yang kata Buddha tidak bisa kita balas dengan apapun. Ya, ini adalah wujud bakti kita kepada orang tua kita. Jadi momen-momen seperti ini, cengbeng, walaupun bisa dilakukan setiap saat, tapi momen cengbeng ini juga menjadi momen yang penting untuk kita mengingat kembali kebajikan orang tua kita dan kemudian kita melakukan kebajikan, menyalurkannya kepada mereka. Ya, walaupun tentu di beberapa tempat karena kondisi sekarang sudah banyak umat Buddha yang tidak lagi memiliki kuburan orang tuanya. Ya. Kebanyakan yang meninggal belakangan itu mereka dikremasi. Tapi kremasi itu biasanya ada yang menyisahkan sedikit abunya, dimasukkan ke dalam guci, disimpan. Ya, biasanya disimpan. Bisa jadi disimpan di rumah atau juga disimpan di rumah-rumah duka atau di tempat-tempat di wihara seperti itu ya. Nah, kalau Anda kondisinya seperti itu, apakah Anda bisa melaksanakan cengbeng? Bisa, ya. Jadi cengbeng itu tidak selalu melulu berarti pergi ke kuburan, gitu ya. Jadi cengbeng itu maknanya lebih adalah bagaimana kita mengingat jasa kebajikan orang tua kita dan kemudian kita melakukan kebajikan pula dan melimpahkan kepada mereka, ya, sehingga sedikit banyak kita membalas kebajikan orang tua kita dengan cara seperti itu ya, dengan kita menyalurkan kebajikan, jasa kebajikan yang kita lakukan itu kita salurkan kepada mereka yang sudah meninggal, sanak keluarga, famili, leluhur kita yang sudah meninggal, itu mereka mendapatkan kebajikan-kebajikan dari apa yang kita lakukan, itu adalah bagian gitu ya, wujud kita bakti kepada orang tua kita. Jadi cengbeng bisa dilakukan di rumah duka, di tempat di mana abu itu ditaruh gitu ya, atau di wihara atau dimanapun lah yang ada rumah abunya seperti itu ya. Itu bisa kita lakukan. Dan kalaupun tidak ada abunya, misalnya ya, kalau kita melarung semua abu dari jasad dari orang tua kita tetap bisa melakukan perayaan cengbeng ini dengan menaruh foto, ya, foto dari
kedua orang tua kita, gitu ya. Kemudian kita mendoakan agar mereka terlahir di alam yang lebih berbahagia, seperti itu. Sama seperti perayaan Cengbeng yang lain, ya. Intinya selain adalah bakti pada orang tua tadi, yang paling utama juga ada yang tadi saya katakan, menjaga hubungan kekerabatan antara sesama anggota keluarga yang lain, gitu ya, adik-beradik, gitu. Kalau sering-sering kumpul, maka sering terjadi komunikasi dan akan membuat keluarga ini menjadi makin erat dan akrab, seperti itu ya, sehingga tidak ada ributlah antara adik-beradik, ya, apalagi jangan sampai ya ribut hanya gara-gara harta warisan orang tua, ya. Harta warisan tentu yang terbaik adalah warisan dharma, warisan nilai-nilai kebajikan, ya. Tapi tidak semua orang tua bisa memberikan warisan dharma, ya. Lebih banyak orang tua mewariskan dalam bentuk materi. Nah, anak-anaknya, kita selaku anak-anaknya juga harus bisa menjaga warisan yang diberikan orang tua kita, merawatnya dengan baik dan mengaturnya dengan baik di antara sesama anggota keluarga yang lain, ya, sehingga tidak terjadi disharmoni di antara sesama anggota keluarga. Jadi begitu yang ingin saya sampaikan, menjawab pertanyaan apakah Cengbeng ini baik atau bisa dilakukan oleh kita sebagai umat Buddha. Jawabannya adalah baik dan bisa. Ya, kita bisa melakukannya tentunya dengan cara yang lebih buddhistik, ya. Kalau biasanya ada persembahan-persembahan yang berbentuk daging yang bernyawa seperti itu, ya, yang dari hasil pembunuhan. Nah, kita sebagai siswa yang baik, sebagai siswa Buddha yang baik, tidak lagi melakukan pembunuhan. Jadi kita tidak mempersembahkan makanan-makanan seperti itu. Ya, kita hanya mempersembahkan buah saja, bunga seperti itu, ya, untuk mengenang kebajikan dari leluhur kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.